Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan beserta keluarga. Pada hari ini adalah pertemuan ke-8 dari matematika peminatan. Ya, persiapan untuk minggu depan adalah persiapan ulangan PTS ya. Hari ini persiapan untuk PTS-nya. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kalau sudah siap, perhatikan apa yang Ibu berikan hari ini. Yang pertama, yaitu tentunya tentang persamaan trigonometri. Vektor ya. Peminatan adalah vektor. Misalnya, jika panjang vektor A dan B vektor serta A plus B vektor berturut-turut adalah 12, 8, dan 4 akar 7. Maka besar sudut antara A dan B adalah, ya perhatikan, yang ini maksudnya di sini adalah A sama dengan 12, B sama dengan 8, dan A plus B sama dengan 4 akar 7. Ya. Yang ditanyakan adalah sudutnya. Sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, berarti untuk mencarikan sudutnya kita menggunakan rumus kuadrat. Ini rumus sudah Ibu berikan, ya, yaitu A ditambah B vektor kuadrat adalah panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali panjang A kali panjang B kosinus alfa. Nah, inilah yang ditanyakan kosinus alfanya. Ya, kosinus alfa ditanyakan yaitu yang ini. Ya. Berarti di sini A plus B kuadrat adalah 4 akar 7. Karena dikuadratkan, berarti 4 akar 7 kuadrat. A-nya panjangnya 12, berarti 12 kuadrat. B-nya panjangnya 8, berarti 8 kuadrat. Ditambah 2 kali A kali B, kosinus alfa. Ya, kita hitung, kamu kerjakan dulu yang ini, yang 192 dikali cos alfa. Kemudian yang tidak ada cosnya kita gabungkan dengan yang tidak ada cosnya. Jadi pindah ke kiri ya, ke ruas kiri. Maka cos alfanya adalah min 96 per 192. Ya, dia karena min ya, kosinus negatif setengah. Ini ada di kuadran kedua. Ya, ini 30 derajat, jadi kuadran keduanya adalah 120 derajat. Karena min berarti adanya di kuadran kedua. Ya. Kemudian berikutnya, jika vektor tak 0, A vektor dan B vektor memenuhi persamaan ini, jadi vektornya vektor tidak 0, maka vektor A dan B-nya memenuhi persamaan ini. Yang ditanyakan adalah vektor A dan vektor B-nya berapa? Kita gunakan persamaan yang ini. Ya, gunakan supaya panjangnya hilang, tentunya kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. Rumusnya sama dengan tadi, yaitu panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali A panjang A dan panjang B kosinus alfa. Kejumlahan kita masukkan dengan pengurangan supaya hilang, maksudnya ini supaya hilang panjang A plus B kuadrat dengan panjang A min B kuadrat supaya hilang, makanya kita kurangkan. Ya, maka ini dengan ini hilang. Ya, habis ya. Maka yang tersisa adalah ini. Ya, ini adalah 4 panjang A ditambah dikali panjang B kosinus alfa. Yang ini yang kita cari. Ya, maka cos alfanya adalah 0. 0 dari mana? Yang ini dengan yang ini kan habis ya, jadi dia 0. 4 dari mana? Yang ini ya. 2A panjang A kali panjang B. Yang ini juga panjang A kali panjang B. Ini min dengan min kan jadi plus nih. Jadi 4. Ya, ini dengan ini jadi 4.
Ya, yang ini dengan yang ini hilang, habis. Ini dengan ini juga habis si B-nya. Ya, jadi yang tersisa adalah si cosnya. Ya, 4 panjang A ditambah dikali panjang B kosinus alfa. Maka kosinus alfanya adalah 0 dibagi dengan 4 panjang A kali panjang B. Ya. 0 dibagi bilangan atau dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Ya. Maka kosinus alfa yang nilainya 0 berapa? 90 derajat. Inilah yang ditanyakan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pada segi 4 sembarang OA, BC, S dan T masing-masing adalah titik tengah OB dan AC. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Ya, ini. Ya, OA dan UB berarti vektor posisi ya. Kemudian jika U vektor sama dengan OA, jadi ini kita umpamakan U, OA ini kita umpamakan U vektor, dan AC kita umpamakan dengan V vektor, OB kita umpamakan dengan OC kita OA kita misalkan dengan U vektor, OB kita misalkan dengan V vektor, dan UC kita umpamakan dengan V vektor. Nah, di sini ada kata-kata tengah-tengah ya. Tengah-tengah, jadi titik S dan T adalah tengah-tengah OB dan AC. Dia OB dan AC, S dan T ini tengah-tengah OB dan AC. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah ruas garis berarah ST dapat dinyatakan dengan vektor U dan vektor B. Vektor U kali vektor B dan vektor W. Ya, di mana U-nya kan tadi diketahui bahwa U itu adalah OA, F itu adalah OB, dan W itu adalah OC. Sekarang kalau kita gunakan rumus ST, ya, karena pertanyaannya itu jadi ST perbandingannya ya, perbandingan ini ya. ST adalah SO ditambah dengan OC. Ya. ST ini adalah OS atau SO ditambah dengan OC ditambah dengan CF. Ya, CT ya. CT. Jadi ini OC OS ya, arahnya ke atas, OC-nya juga ke atas, sedangkan ditambah juga dengan CT, dia ke bawah, arahnya ke bawah, ke CA ya. SO harusnya kan OS ya, tapi di dalam hal ini adalah si SO, karena dia sini nggak ikutan ya, yang si SB itu nggak diikutkan, jadi dia negatif. Yang negatif berapa? Ini perbandingannya 1. OS banding SB adalah 1, berarti 1/2. Karena dia arahnya berlawanan, berarti min setengah V vektor. Ditambah OC, OC adalah V vektor, ditambah setengah kali U min W. Ya, setengahnya dari mana? Setengahnya yaitu dari si S ini adalah titik tengah dari OB, kemudian T titik tengah dari AC. Ya. Kemudian kita kalikan biasa, ya ini kita kalikan biasa, kalikan satu persatu. Kemudian kita urutkan dari U, V, dan W. Jadi setengah U, ya jadi setengah U vektor, ya setengah U vektor. Jadi min ya kesinikan, min dengan ini ya, jadi min ya. Kemudian W-nya adalah min setengah plus 1W dikurang setengah W, jadi plus setengah W. Ya, yang ini adalah min setengah W. Ya, ini tetap. Ya. Baik, sampai di sini kita lanjutkan. Diketahui A vektor adalah 3I min 2J. Sedangkan B vektor adalah min I vektor ditambah 4J vektor. Dan R vektornya adalah KA vektor ditambah dengan MB vektor. Maka
berapakah KM-nya, K-nya berapa, M-nya berapa. Nah, kemudian untuk mencari K dan M, tentunya kita larikan ke rumus R vektor. Ya, R-nya udah diketahui dalam soal. Ya, M-nya juga diketahui dalam soal. Ya. Kemudian kita cari di sini adalah K dan M-nya. R-nya sudah ada, yaitu yang ini. Kemudian yang ini kita ambil dari si R-nya. K-nya berapa? K-nya belum kita ketahui, A-nya sudah. M-nya berapa? Belum kita ketahui, kita cari. Ya. Nah, kemudian di sini R-nya sudah ada, kita boleh pakai baris boleh, pakai kolom boleh. Ini dinyalakan dengan vektor kolom. Karena lebih mudah dengan vektor kolom ya menghitungnya. Nah, ini timbul persamaan matriks, timbul persamaan vektor. Kesamaan vektor itu dalam bentuk kolom lebih baiknya. Ya. Jadi ini 3K ditambah min M sama dengan 7. Min 2K ditambah dengan 4M sama dengan min 8. Nah, masuklah SPL ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, berarti kita eliminasi, substitusi boleh. Ini digunakan eliminasi, berarti M-nya min 1 dan K-nya 2. Ya. Berapakah K tambah M? K tambah M adalah 1. Ya. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, nanti tolong tanyakan ya. Ini persiapan untuk PTS-nya. Vektor PQ adalah 2, 0, dan 1 PR vektor dengan koordinat 1, 1, dan 2. Jika PS vektor sama dengan setengah PQ, yang ditanyakan berapakah vektor RS? Ya, RS kita gunakan ya di sini sama-sama PQ dan PR, sedangkan PS setengah PQ, berarti kita gunakan rumus yang PS sama dengan setengah PQ. Ya, RS adalah RP ditambah dengan PS, maka dia akan terjadilah RS sama-sama P kan, P-nya hilang. Ya, maka dia akan terjadi RS. Kemudian yang PR-nya kita pindahkan. PR-nya, PR ini berapa? Ya, PR ini kita pindahkan ininya nih. Ya, masukkan ke PS ini. Ya. Masuk ke PS ini. Maka RP-nya berapa dia? RP-nya yaitu 112. Karena diminta itu RP, kalau sedangkan di sini PR berarti dia negatif. PS-nya berapa? Setengah PQ. PQ-nya berapa? 201. Berarti setengah dari 201. Tinggal kita hitung biasa. Ya. Maka RS-nya dapat kita selesaikan. Ya. Itulah vektor RS. Ya. Kemudian dalam segitiga ABC, titik P adalah titik berat segitiga ABC. Ini lambang segitiga. Ini ya, lambang segitiga. Jadi nggak perlu kita tulis lagi dengan tulisan segitiga, titik lambangnya saja. Titik berat, masih ingat sepertiga. Ya, sepertiga titik berat ABC adalah sepertiga dari sisi-sisinya. Segitiga ABC dan Q titik tengah AC. Nah, ini dia AC. Ini Q-nya nih, titik tengah AC. Jika CA jadi kebalik ya. Jika CA sama dengan U, sedangkan CB sama dengan VA, P vektor, maka berapakah PQ-nya? Berapakah PQ-nya? Ya, ini titik P ya, PQ-nya. P titik berat segitiga ABC. Titik berat itu yang ini nih. Nih, yang ditanyakan PQ. Ya, PQ-nya berapa? Sedangkan P adalah titik berat segitiga ABC ya. Maksudnya titik berat itulah dari A tegak lurus ke BC. Dari C tegak lurus ke AB. Gitu ya. Dapatlah dia sebuah titik di sini, yaitu titik P dinamakan.
Berarti BP banding PQ, ya BP banding PQ, nah BP banding PQ dia di dalam adalah sepertiga dari BQ. Ya, tiganya dari mana? Tiganya ini satu bagian, dua bagian, tiga bagian. Jadi BQ-nya, BQ, ya garis tinggi, BQ-nya adalah QC vektor, ini QC vektor ditambah CB vektor. Ya, jadi BQ-nya itu ya dari garis tingginya maksudnya. BQ adalah QC ini ditambah CB. Nah, dapatlah BQ. Ya, pakai Pitagoras ya. QC-nya berapa? QC ini. Ya, QC ini berapa? QC-nya adalah min setengah U vektor. Ya, ini adalah U QC. Nah, min setengah. Kalau ini kan satu nih, setengah dari mana? Ini kan perbandingannya satu, ini satu jadi dua ya. Jadi min setengah kali U vektor. Minnya dari mana? Karena dia berlawanan arah. Ya. Plus CB. CB-nya yang mana? CB-nya yaitu si P vektor itu sendiri. Berarti PQ-nya adalah sepertiga kali min setengah U plus P. Jadi dikalikan yang si BQ. Ya. Berarti BQ-nya berapa? V kan? Berarti sama dengan sepertiga V. Min seperenam U. Seperenam U. U-nya yang mana? U-nya dari A ke C. Ya, dari A ke C. Baik. Kemudian diketahui bujur sangkar ABCD dengan panjang setiap sisinya 2. Berarti yang disebut dengan setiap sisinya 2, A. AB itu 2, BC 2, CD 2, dan DA 2. Sedangkan yang AC dan BD adalah diagonal sisi. AC dan BC diagonal sisi, berarti panjangnya karena sisinya 2, berarti 2 akar 2. Jadi AC dan BD adalah 2 akar 2. Ya. Diketahui dalam soal adalah panjang AB, lihat sini tahu dari mana panjang AB ini, dengan panjang setiap sisinya. Nah, AB itu kan sisi ya, AB, BC, CD, dan AD itu sisi. Jadi AB dikali dengan BD, kamu perhatikan gambarnya, AB dikalikan dengan BD, gitu ya, ditambah dengan AB, dikalikan dengan AC adalah ya adalah kita tinggal hitung karena kan AB-nya itu apa? Ya, AB-nya kan udah diketahui panjangnya tadi kan 2. Kita masukkan 2. BD-nya berapa? BD ini diagonal sisi, berarti akar 2. A-nya berapa? 2, berarti 2 akar 2. Ya. Nah, sekarang kosinus dari 103 ini diagonal sisi 2 akar 2, sedangkan kalau bagaimana kalau dia di AC seperti AC? AC diagonal sisi juga kan 2 akar 2. Kosinus 135, kosinus 125, kosinus 135 ada di kuadran kedua, berarti negatif. Negatif berapa? Negatif kosinus 45. Kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Berarti negatif setengah akar 2. Ya. Panjang AB-nya sudah diketahui, yaitu 2. Sedangkan panjang AC adalah 2 akar 2. Kosinus 45 sudut istimewa berarti setengah akar 2. Kita jumlahkan, ya ini dengan ini, habis ya. Tinggal 2 akar 2, 2 akar 3, ya 2 akar 2. Kemudian yang akar dengan akar, jadi 2 ya. Nah, ini juga demikian sama, 2 ya habis dengan ini, berarti tinggal 4 ya. Min 4 plus 4 jadi berapa? 0. Ya.
Ini akar 2. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jika sudut antara vektor A, yaitu I ditambah dengan akar 2J vektor ditambah dengan PK vektor. Sedangkan B vektor adalah I dikurang dengan akar 2J ditambah dengan PK adalah 60 derajat. Jadi sudutnya sudah diketahui. Yang ditanya berapa besar P-nya? Pakai rumus apa? Iya, pakai rumus apa itu namanya? Akar atau jarak ya. Yaitu panjang A adalah I kuadrat ditambah akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat. Dapatlah dia ini akar 3 plus P kuadrat. Begitupun si B vektor. I dikuadratkan ditambah min akar 2 kuadrat ditambah PK kuadrat. Ya. Sekarang bagaimana sudutnya? Sudutnya dalam soal sudah diketahui 60 derajat. Rumus sudut apa? Alfa kali beta atau A vektor dikali B vektor adalah panjang A dikali dengan panjang B kosinus alfa. Panjang A-nya berapa? Ini sudah ada dalam soal. Panjang B-nya juga sudah ada dalam soal. Ya. Berarti panjang A dikali panjang B kosinus alfa. Nah ini dari si panjang A, yang ini panjang B sama dengan A. Ini adalah si A, ini dapat dari sini, dan ini adalah si B-nya. Dapat juga dari sini perhitungan tadi, si B. Kosinus 60. Ya. Sekarang kamu hitung A-nya berapa? Tuh ya. Berapa A-nya? Ruas kirinya yang mana ini ya? Ini dikalikan satu persatu. 1 kali 1 tinggal 1 akar 2 kali min akar 2 min 2 P dikali P kuadrat. Ya. Nah yang ini ya kamu kalikan setengah. Ya, kamu kalikan setengah. Yang P kuadrat geser ke kiri ya, yang min 2-nya geser ke kanan. Ya, P kuadrat geser ke kiri jadi min P kuadrat. Maka hasilnya P kuadrat saja. Nah ini tadi yang min 2-nya geser ke kanan jadi plus 5. Ya, berarti P kuadrat adalah 5. Maka P-nya adalah plus minus akar 2. Jangan lupa ya plus minus akar 2. Nah ini kita dapatkan. Ya. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan. Diketahui vektor U adalah 2P min J plus 2K. Vektor V adalah 4I plus 10J min 8K. Yang ditanya, vektor U plus C vektor akan tegak lurus. Nah, kata-kata tegak lurus berarti ruas kanannya harus 0. Ya. Pada vektor jika C tegak lurus, ya jika vektor C tegak lurus dengan si U plus CV vektor. Nah, maka dapatlah dia di sini. Ya. Kemudian kamu kalikan satu persatu. Ini dia kalikan satu persatu. Dapatlah kesamaan ini. Ya. Nah, U-nya berapa tadi diketahui dalam soal? U-nya kita ambil 2 kuadrat min 1 plus 2 kuadrat. Sekarang berapakah si J-nya? J-nya juga sudah ada. Yaitu ini J nih. Ya, J-nya adalah 2 kali 4 ditambah min 1 kali 10 ditambah 2 kali min 8. Kita hitung sekarang. 4, 2 kuadrat 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 4, 9. Ditambah C dikali 8 ditambah min 10. Jadi min 2. Min 2 dikali. Ya.
Maka C-nya diperoleh setengah. Ya. Kita lanjut, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A adalah 4 min 1,2 dan B koordinatnya min 2, 3,7 dan C koordinatnya 7,1,3. Maka koordinat titik berat segitiga itu adalah, diminta koordinat titik beratnya. Berarti dari segitiga itu dibuat dulu, kemudian ketemulah satu titik, yang itulah yang disebut dengan titik berat. Ya, ini dia titik rumus titik beratnya, sepertiga kali jumlah itu namanya panjang sisinya berapa, tinggal dijumlahkan A tambah B tambah C. Ini dia. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Ya, hasilnya adalah 3,1,3. Baik, kita lanjutkan. Jika titik A mempunyai koordinat 1, 2, 3B, 3, 3, 1, dan C vektor adalah 7, 5, min 3, di mana A, B, C segaris. Nah, kalau ada kata-kata segaris berarti ya vektor A sama dengan vektor A sama dengan vektor M dikali dengan M. Ya. Sekarang bagaimana menghasilkan apanya itu titiknya atau perbandingannya? Nah, di sini. AB sudah diketahui, berarti B dikurang A. Ya. C juga sudah diketahui, berarti BC adalah C dikurang dengan B. Berarti perbandingan AB banding BC adalah tergantung dia nih, 3 banding 6. Ya. 3 banding 6 disederhanakan menjadi 1 banding 2. Ya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui titik A adalah 3, 2, dan min 1. Titik B 1, min 2, 1, dan C 7, P, min 1, min 5 dapat dinyatakan dengan P segaris. Segaris itu sama dengan 0, jangan lupa tadi ya. Karena titik A, B, dan C dikatakan segaris, nah ini jangan lupa, dan kemudian bisa disearah atau berlawanan, jadi boleh searah, boleh berlawanan, itulah. Sehingga akan terdapat bilangan M. Berarti AB sama dengan MAC. Jadi kita cari AB-nya, berarti B dikurang dengan A. Ya, dan seterusnya. Kamu hitung sendiri ini. Ya, AC-nya juga sama, C dikurang A. Nah, itu ya bisa ya menghitungnya ya. Maka AB sama dengan MACE atau AC adalah MAB. Boleh dibalik-balik tapi tandanya harus positif. Ya. Baik, bagaimana sekarang mencari M-nya? Tadi nanti perbandingannya mencari M-nya. Ini kan kamu sudah dapatkan ini ya, nilai-nilainya AB berapa, AC sudah dapat berapa gitu ya. Tinggal substitusi saja ke sini. Nah, ini masuk persamaan ya, persamaan dari garis ya, dari ruas garis. P min 3 sama dengan M kali min 2, min 2M. Ya. Maka P-nya adalah P min 3-nya pindah ke kanan ya, atau kebalikan juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Maka 4 sama dengan min 2M. Maka M-nya adalah 4 per min 2. Dapatlah nilainya min 2. Begitupun yang di sini. Min 4 sama dengan M kali min 4. Berarti M-nya adalah min 4 per min 4. Ya.
Sekarang berapakah nilai P-nya? P-nya kan belum diketahui ya. Tadi kita cari M-nya. Sekarang P-nya belum diketahui. Ini geser aja ke sini ke kanan. Min 3. Nah, M-nya tinggal kamu substitusi nilainya 2. Masukkan ke sini. Ya, maka P-nya diperoleh 11. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Diketahui titik A adalah 1,-2, B-nya 3,-4, dan titik P terletak pada perpanjangan AB. Sehingga AP sama dengan min 3PB. Jika P-nya adalah vektor posisi. Memang ini vektor posisi. Ya. AP sama, nah dari mana kamu langkah pertamanya, yaitu dari yang diketahui ini persamaannya, kita masuk ke sini, kita masukkan nilai-nilainya, ya. AP sama dengan min 3PB. AP, P dikurang dengan A. P-nya berapa? 3. P-nya berapa di sini? Min 3 perbandingannya, ya. PB-nya berapa? PB-nya 1, AP-nya min 3. Ya. Kemudian min 3 apa? PB. PB-nya berapa dia? 3 dan min 4. Ya. Baik, setelah itu masuklah persamaan vektor. X min 1 sama dengan min 9 plus 3X. Y plus 2 sama dengan 12 plus 3Y. Nah, di situ kamu cari berapakah Y-nya dan X-nya. Ternyata Y-nya dapat 5 dan X-nya dapat 4. Ya. Kita lanjutkan. Diketahui 3 buah vektor, yaitu vektor A 3xi plus xj plus 4k. 4k gitu ya. B-nya adalah min 2i plus 4j plus 5k. Dan C-nya adalah min 3i plus 2j plus k. Jika A tegak lurus pada vektor, nah apa kata-kata tegak lurus? A kali dengan vektor B sama dengan 0. Ya. Kalau segaris, A sama dengan MB vektor gitu ya. A-nya berapa? Sudah ada, ini 3X, kemudian X, dan min 4. Ya. Kemudian berapakah nilai dari si vektor posisi itu sendiri ya. A tegak lurus B vektor. Nah, ini dia rumusnya, jangan dilupakan. Ini juga persamaan vektor 3X kali min 2, X kali 4. Ditambah min 4 kali 5. Dapatlah dia X sama dengan min 10. Ya. Nah, setelah kalian dapatkan X-nya min 10, tinggal kamu masukkan. X di mana? X yang di sini ya. Yang dalam bentuk X itu berarti kita masukkan nih ya. Tadi A-nya adalah berapa tadi? Min 10 ya. Masukkan min 10 ke sini. Ya, persamaan itu. Baik, kita lanjutkan. Diberikan koordinat titik A 572, B min 3, min 1, dan min 6 dengan perbandingan AC vektor dibanding CB vektor adalah 1:3. Artinya AC-nya 1 bagian, sedangkan CB-nya 3 bagian. Gitu. Yang ditanyakan adalah berapakah koordinat titik C pada ruas garis AB. Ini gambar seperti ini, gunakan perbandingan vektor. Ya, berarti X-nya adalah perbandingannya 1, berarti 1 kali si min 3 ditambah 1 kali si ditambah 3 kali si 5 per 1 tambah 3. Y-nya ya 1 kali Y-nya berapa? Min 1 ditambah perbandingannya 3 dikali dengan Y dari A 7. Ya.
per berapa? 1 tambah 3. Ya, dapatlah dia 5. Sekarang bagian Z-nya 1 dari perbandingan min 6 dari nilai Z X-nya dan 3 dari perbandingan 2 untuk si ZA-nya. Ya. Kemudian per 1 ditambah 3. 4. Ya. Jadi koordinat titik C adalah 3,5,0. Jangan dibalik-balik ya. Berikutnya kita lanjut. Berikutnya adalah diketahui vektor A-nya ini R2 nih ya. 3 dan min 4. Sedangkan vektor B 1 dan K. Jika panjang A sama dengan panjang B, berapakah K-nya? Nah, pakailah rumus A sama dengan B. Masukkan. Nah, ini dia. Panjang berarti panjang. Ya. Panjang A berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Panjang B adalah akar dari 1 kuadrat ditambah K kuadrat. Ya. Maka ini sebenarnya apa saja boleh ya, boleh A, B, C, terserah kalian. Maka kita hitung dengan mengkuadratkan berarti akarnya hilang. Ya, 9 ditambah dengan 16. Begitu, dapatlah 24. Kemudian yang ini 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Tidak bisa diapa-apakan. Maka P-nya adalah plus minus 2 akar 6. Akar 24 itu 2 akar 6. Jangan lupa pakai plus minus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Vektor M mempunyai koordinat 4,3 ini di R2 dan N 1,2. Sedangkan O vektor adalah 2,7. Jika O vektor adalah PM plus QN, tentukan si PQ-nya. Jadi P-nya berapa, Q-nya berapa. O sudah diketahui, tinggal masukkan ke kolom. Ya, M-nya juga sudah ada, N-nya juga sudah ada, tinggal persamaan vektor. 4P ditambah Q sama dengan 2. Ya, ini persamaan kedua. Setelah itu kita pakai ya, kita pakai koefisien-koefisiennya. Jadi ini adalah PQ kita balik, jadi ini ada PQ, ininya konstantanya berarti 41 3 min 2 ini dia. Yang 27 dari mana? Dari yang sini geser ke kanan. Ya. Maka PQ-nya adalah ini pakai rumus perkalian silang. Ini A B C D berarti AD dikurang BC. AD dikurang BC. AD 4 kali min 2 dikurang 1 kali 3. Nah, ininya dari mana? Ini kita jajarkan. D-nya berapa? Min 2. D min B. B-nya berapa? 1. Karena rumusnya min 1, berarti di sini min 1. C. C-nya berapa? Min C. C-nya adalah 3. Jadi min 3. Ya. Ibu ulang. D kali dengan A. D kali min A. C kali dengan B. Gitu ya. Nah, ini berarti di sini tinggal balik-balikan. Dikalikan dengan 2 dan 7. Baris kali kolom, jangan lupa. Min 2 dikali 2 ditambah min 1 dikali 7. Dapatlah dia min 11. Kita lanjut. Min 3 dikali 2 ditambah 4 kali 7. Dapatlah 22. Nah 22 ini kita kalikan dengan yang ini. Ya. Ya, pakai rumus seper A. Ya. Seper A A-nya adalah AD min BC. Jangan lupa ya. Maka P-nya dapat 1, Q-nya dapat min 2. Maka P kali Q adalah 1 dikali min 2. Hasilnya min 2. Ya. Baik, yang ingin bertanya silahkan nanti ya.
Baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa belajar yang benar ya. Minggu depan tanggal 2 Maret kita menjalani PTS ya. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan beserta keluarga. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.